Jawab Agama Islam bersama Bapak Tuan Guru Haji Lalu Husnan Sayuti Kiha setiap hari Jumat atau malam Sabtu pukul 20.00 WITA di radio kesayangan Anda, Radio Hamzan Wadi Pancor, Lombok Timur. Layangkan pertanyaan yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam lewat pesan singkat atau lewat surat ke Radio Hamzan Wadi Pancor, Lombok Timur. Radio Hamzan Wadi, suara petunjuk dan penyejuk hati. Dari jantung kota santri Pancor, Lombok Timur, inilah Radio Hamzan Wadi. Radio Hamzan Wadi membahana menebar suara, suara petunjuk dan penyejuk hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saatnya sekarang kita ikuti kembali acara Tanya Jawab Agama Islam yang dipandu langsung oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Husnan Sayuti Kiha. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farij'an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waghfir li jami' umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wanshur waqad wa ayyadna hdal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pencinta penggemar tanya jawab agama Islam melalui RHN, Facebook maupun YouTube-nya dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, sampai di Makkah, Madinah maupun di Jepang, Korea dan lainnya, sampai juga di Malaysia, Brunei dan lain-lainnya. Puji syukur pada Allah Ta'ala, malam ini kita ketemu lagi dalam acara Pensami nantikan. Moga-moga yang jumpai Pensami bersama keluarga sehat walafiat, murah rezeki yang halal, dan dapat melaksanakan ibadah dan amalan bulan suci Ramadan dengan sempurna, baik puasanya, tarawihnya, kemudian tadarus Qur'annya, mengkaji ilmu agamanya dan lain-lainnya. Tak lupa juga adalah sedekah bulan Ramadan, seabdal sedekah. Abdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu silakan siapa yang ingin panjang umur, silakan amalkan silaturahim, sedekah, bakti sama orang tua, rajin berdoa kepada Allah, dia rajin istighfar dan tidak pernah kosong satu malam pun daripada solat tahajud, solat witir. Para pendengar yang dirahmati Allah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah masuki malam ke-26 bulan suci Ramadan. Berarti tinggal 4 kali lagi sholat tarawih. Jangan-jangan Lailatul Qadar ada di 4 malam yang akan datang. 1000 bulan, 83 tahun, 4 bulan. Kiranya pelunggut yang sami lebih bergiat lagi supaya ketemu Lailatul Qadar di 4 malam yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang akan kita mohonkan pada Allah, kami mohon kekayaan, pangkat, jabatan, dudukan. Tetapi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang kita mohon adalah ampunan Allah. Kalau ampunan sudah kita terima, yang lainnya gampang datangnya. Rezeki gampang, jodoh gampang, apalagi dan kesehatan gampang. Semuanya dimudahkan Allah apabila dosa sudah hilang, sudah dihapuskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu maka kita hendak disuruh mohon supaya jadi orang kaya raya. Kita disuruh mohon ampunan pada Allah dan juga boleh mohon Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah ilmuku ya Allah. Boleh seperti itu. Kemudian kepada
pelanggan sami pendengar setia kami, Ibu M. Syafi'i, terima kasih banyak-banyak, syukur alhamdulillah atas sumbangannya untuk anak yatim. Itu juga untuk Ibu Sumi ada di Sukamulia, terima kasih atas kiriman pulsanya. Gitu juga dari Ibu M. Syafi'i Bilari sudah disampaikan. Mudah-mudahan Allah membalasnya. Pelanggan sami yang sudah menyampaikan sumbangan untuk anak yatim yang akan kita santuni insyaAllah besok hari Ahad. Besok hari Ahad. Kadang libur juga. Kemudian demikian pula yang menyampaikan fitrahnya. Fitrahnya untuk anak yatim dan orang miskin. Kami haturkan banyak makasih. Kepada ibunda yang akan hadir juga Ibu Hajjah Abdul Wahab. Mudah-mudahan niatannya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Gitu juga pelung sami yang mohon doa, mudah-mudahan sehat walafiat dirinya, keluarganya, keluarganya sudah meninggal juga selamat dalam kubur. Kita doakan semuanya. Kami juga nuntut pada pelung sami, tolong doakan Ustaz Haji Lalu Senan. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang, sehat walafiat dan dapat mengisi acara-acara kegiatan kita seperti pada malam ini. Para pendengar yang dirahmati Allah, seperti tadi kita sebutkan bahawa amalan yang sangat utama bulan Ramadan adalah sedekah. Nabi Musa AS pernah mohon pada Allah, Ya Allah, Ya Rabb, kami mohon rahmat-Mu, Ya Allah. Rahmatku bagi mereka yang bersedekah pada fakir miskin pada malam Al-Qadar. Ya Allah, kami mohonkan ampunan-Mu, Ya Allah, ampunanku bagi mereka yang sedekah di malam Al-Qadar. Kau hebat sekali. Sedekah itu para pemirsa. Nabi menjelaskan tidak kurang daripada 22 macam. 22 macam, 23 macam kelebihan sedekah baik bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Mari kita ulang kembali, mengkaji kembali. Apa kelebihan daripada sedekah? Yang pertama, sedekah itu pahalanya dari 10 sampai 700 lipat ganda. Man jabil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa berbuat kebaikan, Allah membalasnya 10 kali lipat ganda sekurangnya. Ila sab'imi'ati dhifin ila adha'afin katsira. Sampai 700 kali lipat ganda, bahkan lebih dari itu. Yang kedua, sedekah itu dapat menghapuskan 700 dosa. Inna sedekah tadba'u sab'ami'ati minasyari. Sedekah kita yang sekali menghapuskan dosa 700. Banyak sekali dosa kita 700 sehari. Kemudian sedekah juga menolak bala bencana. Inna sedekah tadba'u sab'ina baba minal bala. Punya sedekahmu dapat menghilangkan 70 bala bencana musibah. Ayo, dalam masa corona sekarang ini, kita kiranya banyak sedekah biar terhindar daripada bala bencana musibah seperti yang disebutkan Nabi SAW. Kemudian siapa-siapa bersedekah baru keluar sedekahnya dari kantong, dari dompet, dari tasnya. Kalau sudah bisa mengalahkan 70 setan, 70 ekor setan. Kita tidak mengatakan 70 orang setan, 70 ekor setan. Kalau masih 50 kalah, belum keluar sumbangan. 60 setan kalah, belum keluar sumbangan. Baru keluar sumbangan kita, 70 setan kita dapat kalahkan mereka. Itu menunjukkan bahawa orang sedekah kuat sekali. Bisa mengalahkan 70 setan. Yang berikutnya, sedekah itu suatu yang ajaib. As-sedekah itu syai'un ajib. As-sedekah syai'un ajib. Sedekah itu suatu yang ajaib. Dah ada ceritanya orang rajin sedekah jatuh miskin, melarat. Ibu M. Syafi'i, Haji Rashidah, Ibu Ariful, dah ada ceritanya orang suka sedekah anak yatim, jatuh bangkrut. Bapak haji ini bangkrut. Kenapa sering sedekah sama anak yatim? Berarti bohong orang itu. Tak benar. Yang berikutnya, yaitu orang yang bersedekah hartanya tidak akan berkurang.
Nabi mengatakan, ma naqasat sadaqatun min mal. Tak akan berkurang harta kalau disedekahkan. Justru dia bertambah-tambah semakin banyak. Kemudian dengan sedekah hati jadi tenang. Sekarang banyak orang tak tenang. Betul apa betul? Betul-betul. Okay? Di poli penyakit jiwa di Selong, tiap hari banyak sekali anak-anak muda, orang sudah dewasa, orang sudah tua, laki perempuan. Paling banyak saya lihat yang perempuan datang di poli penyakit jiwa. Kenapa tidak tenang? Tak bisa tidur, tak enak makan. Okay? Maka Nabi memberikan kita nasihat. Kalau mau tenang jiwanya, sedekah. Okay? Nabi mengatakan bahawa siapa-siapa yang di dalam hatinya ada rasa mawajada fi qalbi qasawa falyanshuri sadaqah. Siapa-siapa menjumpai di hatinya ada rasa keras hati, ada rasa tidak tenang, ada rasa galau, stres, depresi, frustasi, bahkan mau bunuh diri, sedekah. Itu sabda Nabi SAW. Maka hilanglah stres. Siapa-siapa ingin tercapai cita-citanya dan ingin tenang hatinya, Baliyar hamil yatim wamsah ra'sahu at'imhu min ta'amika. Tudarik hajataka wa yalina qalbuka. Apabila engkau ingin tenang hatimu, tercapai cita-citamu, sayangi anak yatim, usap pala anak yatim, kasih makanan, sedekah pada anak yatim. Pasti sabda Nabi, tudrik hajataka, tercapai cita-citamu dan tenang hati dan pikiranmu. InsyaAllah besok hari Ahad kita nyantuni anak yatim. Okay? Di Musalla Al-Yasin. Demikian. Mohon maaf. Kemudian orang suka sedekah dimintakan rahmat oleh malaikat. Okay? Allah ma'ti mumpiqan khalafa. Allah ma'ti mumsikan talapa. Doa malaikat ini. Ya Allah, berikanlah kepada mereka yang pemurah supaya bertambah-tambah rezekinya, ya Allah. Ya Allah, berikanlah pada orang pelit-pelit, bakhil-bakhil supaya bangkrut, ya Allah. Bangkrut, ya Allah. Doa malaikat kabul. Jadi kenyataan. Kemudian orang sedekah itu akan dapatkan syurga. Okay? As-sakhiyu qaribun min Allah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'id minan nar. Orang pemurah, orang suka sedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga, jauh dan jauh dari api neraka. Kemudian sedekah itu memanjangkan umur, seperti sudah kita sebutkan. As-sadaqah taruddul bala tazidul umur. Dekat itu menolak bala bencana dan memanjangkan umur. Mau panjang umur? Ya, ayo sedekah. Yang nama panjang umur itu lebih dari 60 tahun, 63 tahun pada umur kanjeng Nabi. Nabi mengatakan, aqallu ummati ibnu sab'in. Umatku yang paling kurang, paling jarang adalah yang umurnya 70 tahun atau lebih 70 tahun. Jadi saya termasuk makhluk langka, makhluk jarang. Karena umur sudah 74 tahun. Mudah-mudahan okay, kita masih berikan umur sampai ketemu lagi bulan Ramadan tahun yang akan datang. Gimana Pak Masri? Lupa sama kita. Pak Hanafi, alhamdulillah, kembali lagi nyambung. Okay? Sebentar kita jawab tanyanya Pak Hanafi. Kemudian berikutnya, sedekah itu adalah menjadi payung kita pada masyarakat. Al-mu'minu tahta dhilli sadaqati yaumal qiyamah. Seorang mukmin berada di bawah naungan payungnya, payung sedekahnya besok di padang mahsyar. Padang mahsyar itu maha panas. Nggih? Tidak ada pohon, tidak ada apa, nggih? Tempat bernaung, bangunan dan sebagainya. Panas dan bukan sebentar. Ribuan tahun kita berjemur pada mahsyar. Tanpa makan, tanpa minum, tanpa pakaian. Telanjang bulat kita nanti di sana. Di mana tidak panas, ada yang dapat payung dari Allah. Dari mana payungnya? Dari sedekahnya dulu semasa hidup di dunia. Karena itu jangan jadi orang pelit. Jadi bakhil. Kemudian dengan sedekah terhindar pada murka Allah. As-sadaqah bisirri
tudhafi'u ghadaba rabbi. Sedekah dengan sir dapat memadamkan murkanya Allah. Marahnya Allah, murkanya Allah padam karena sedekah sir. Kemudian sedekah itu menyenangkan hati orang. Siapa bikin senang hati orang, maka saat itu juga dia dapat ampunannya Allah. Inna min mujibatil maghfirah idkhalus surur ala qalbil mu'minin. Sungguhnya yang paling cepat datangkan ampunan Allah, bikin senang hati orang. Senang hati anak yatim, senang hati jompo, dan hati orang miskin. Saat itu kita dapat ampunannya Allah. Mari berlomba cari ampunan Allah melalui menyenangkan hati orang. Kemudian berikutnya, dengan kita sedekah, kita dicintai Allah dan diredai Allah SWT. Iya, kita laksanakan perintahnya. Allah ridha, Allah cinta, Allah sayang kepada kita. Kemudian sedekah adalah tanda orang takwa. Apa tanda orang takwa? Alladzina yunfiquna bis-sarai wad-dara. Orang sanggup memberikan infak waktu lapang, waktu sempit, waktu kaya, waktu miskin, bulan muda, bulan tua, okay? Waktu kekurangan maupun berlebihan harta, tetap ada sedekahnya. Itu kelebihannya sedekah. Okay? Tanda orang takwa. Dalam ayat yang lain, tanda orang takwa, as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-mumpikin wal-mustaghfirin bil ashar. 5 tanda sebutkan dalam ayat ini. As-sabirin, orang yang takwa itu orang yang sabar. Kalau tidak sabar, bukan orang takwa, ketakutan. Yang kedua, sadiqin, orang jujur. Tak suka bohong, tak suka berdosa. Okay? Dia jujur. Maka orang jujur dia tenang hatinya. Dan kejujuran itu membawa ke surga. Yang ketiga, qanitin, taat bagi setia. Kalau sebagai hamba Allah, taat pada Allah. Umat Rasul, taat pada Rasul. Kalau sebagai bangsa Indonesia, taat pada pemerintah. Kalau sebagai jamaah, taat kepada Tuan Guru kita. Sebab itu, talibat mahad, taat kepada para masyikhnya. InsyaAllah. Okay? Kemudian berikutnya, mumpikin. Orang yang takwa adalah orang suka impak. Sedekah, ampik, umpik alaika. Engkau menderma, berarti aku balas. Manik Allah Ta'ala. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun, berapapun sumbanganmu, pasti aku akan balas. Dan balasan Allah selalu lebih dari apa yang kita sumbangkan, sedekahkan. Wal mustaghfirina bil ashar. Tanda orang takwa, dah orang itu rajin istighfar, mohon ampun pada Allah, bertobat. Lebih-lebih menjelang subuh tiba. Masih boleh makan sahur. Situ istighfar yang istimewa. Saksikan malaikat, diaminkan malaikat Allah. Kemudian sedekah itu jadi lampu dalam kubur. Kira-kira kubur itu gelap apa terang? Gitu, gelap gulita. Tapi bisa jadi terang dengan pahala sedekah kita. Kemudian sedekah itu juga obat. Sedekah itu juga obat. Obat jasmani bahkan obat rohani juga. Dawu mardakum bisedekah. Bukan penyakit anda dengan jalan sedekah. Penyakit jasmani terobati. Penyakit rohani juga kena. Dengan sedekah kita. Kemudian dengan kita sedekah, orang cinta pada kita. Tahadu tahabu as-sadaqah hadiyatun. Tahadu tahabu. Sedekah itu adalah hadiah. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, maka pasti kalian akan saling sayang, menyayang, cinta, mencintai. Sekarang ini menjelang lebaran, ada hadiah lebaran. Mohon maaf. Saya dapat hadiah dari seorang yang tidak pernah berhenti memberikan hadiah. Sejak dia jadi Bupati Lombok Timur sampai sekarang puluhan tahun. Sudah puluhan tahun beliau berhenti jadi Bupati. Ya, jadi Bupati tahun 86. Okay? 5 tahun. Okay? Sampai tahun 90-an. Dari sejak itu tidak pernah lupakan kita. Selalu. Siapa itu? Yaitu Bapak Mayor Brigadir Jenderal TNI Haji Abdul Qadir SIP.
Beliaulah yang tidak pernah lupa. Sampai kemarin datang juga hadiahnya, hadiah lebarannya. Masya Allah. Kita doakan, kita mohonkan selamatan baginya. Karena tidak pernah lupakan kita. Itulah dia, Bapak Haji Abdul Qadir, Brigadir Jenderal Purnawirawan TNI, yang dulu jadi bupati kita selama 1 periode. Mudah-mudahan panjang umur, selamat sehat walafiat sama ibu dan keluarganya. Amin. Kemudian, sedekah juga akan babkan orang selalu doakan kita. Sudah meninggal pun tetap didoa. Kenapa? Dulu suka sedekah. Almarhumah itu suka sedekah, mudah-mudahan selamat dan selamat. Bapak Haji itu dulu orangnya pemurah, mudah-mudahan selamat dalam kubur. Gitu dia. Kemudian dengan kita sedekah kita akan dapatkan janjinya Allah. Apa janjinya Allah? Yang pasti tadi, umpik alika. Engkau derma, patut aku akan balas derma sumbanganmu. Dan berikutnya, sedekah itu adalah babul khair. Siapa rajin sedekah, pasti rajin ngaji, rajin jamaah, rajin tahajud, rajin berbuat baik. Karena dia adalah kunci untuk berbuat kebaikan. Adalah sedekah, kemudian puasa dan solat malam. Berikutnya, sedekah itu menghindarkan orang daripada mati sia-sia, mati konyol. Tarpa'u mayit atas su, menghindarkan seorang daripada mati konyol. Bagaimana mati konyol? Mati minum minuman keras, mati ngebut-ngebutan, trek-trekan, mati keseterum, mati maling dan sebagainya. Mati konyol namanya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah tentang keutamaan kita bersedekah. Alhamdulillah. Banyak kita lihat orang bersedekah di TV, di radio, banyak sudah datang. Minum dulu. Alhamdulillah. Mari kita jawab tanyaan yang sudah datang kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal berapa lebih utama berzikir atau baca Al-Quran? Semua waktu untuk berzikir itu tidak ada. Tidak ada kecualinya. Berzikir waktu berdiri, waktu berjalan, waktu duduk, waktu tidur, tetap kita berzikir pada Allah Ta'ala. Ana ma'abdi ma'adha qarani harakat bi syabata. Aku bersama hambaku yang selalu berzikir padaku dan selalu bergerak-gerak bibirnya menyebut namaku. Itu manik Allah dalam hadis kursi. Jadi kapan saja kita berzikir. Lagi zaman sekarang serba corona, serba sulit ekonomi, sulit juga anak-anak kita sekolah, sulit juga kesehatan gara-gara corona. Bahkan sekarang ini corona baru sudah tiba di Bali. Bentar nyebrang ke Lombok. Lebih dahsyat nyebarnya dan lebih dahsyat mematikannya. Seperti di India. Satu hari bisa kena 400,000 orang positif corona, yang meninggal dunia tidak kurang satu hari 3.500 orang mati karena corona. Mau seperti itu? Tentu tidak. Karena itu tetap kita peduli protokol kesehatan kita masing-masing. Dan pemerintah melarang mudik, dari Jawa ke Lombok, dari Jakarta, dari Surabaya, Semarang, Jogja dan sebagainya, dilarang pulang mudik Lebaran demi memutuskan rantai penyebaran corona. Jadi kita taatin, tidak perlu banyak bepergian jauh-jauh. Baca Quran. Tentunya paling bagus baca Quran itu di rumah kita. Innal bait alladhi yuqra'u fihil Quran yaktsuru khairu. Rumah di mana sering dibaca Quran banyak kebaikan, banyak rezeki, banyak uang datang, banyak rahmat Allah tiba.
kalau rumah kita dibaca Al-Quran. Dan rumah kita juga insya-Allah aman, damai, harmonis. Okay? Harmonis, dahar, merokok gratis gitu. Baik, okay? Dari Rempung. Apakah akan dikelompokkan kita daripada masyarakat sesuai amal kita? Betul. Yauma yumpahu fisur fatatuna afwaja. Pada saat ditiupnya sangkakala nanti hari kemudian, maka kalian akan datang berkelompok-kelompok sesuai dengan amalannya. Mana dia kelompok orang suka ngaji, kumpul, berangkat ke syurga. Mana kelompok orang suka berjamaah, kumpul bersama, berangkat ke syurga. Mana orang-orang pemurah, kumpul, berangkat ke syurga. Kita dikumpulkan bersama siapa yang paling kita senang kerjakan. Mana dia orang suka maling, kumpul sama malingnya ke neraka. Mana suka narkoba, kumpul. Tukang minum minuman keras, kumpul ke neraka. Ingat, 4 golongan tidak dapat ampunan Allah di malam Al-Qadar 1000 bulan. Siapa mereka? Pertama, mudminul khamri, tukang teler, mabuk, narkoba. Tidak dapat ampunan Allah di malam Al-Qadar. Yang kedua, aqul walidain. Mereka durhaka, bangga. Tidak taat, tidak bakti pada orang tuanya. Mereka kumpul sesamanya menuju ke api neraka besok hari kemudian. Dan yang berikutnya orang memutus silaturahim. Memutus silaturahim. Silakan kumpul bersama ke neraka. Kemudian berikutnya orang yang dendam. Tidak bersapa lebih dari 3 hari. Apalagi 3 bulan. Apalagi 3 tahun. Apalagi 30 tahun. Tidak bersapa. Maka mereka tidak kena ampunan Allah di malam Al-Qadar. Karena itu ayo, padanggih dami-dami akor-akor. Jangan ada di antara kita yang dendam, yang hasad, iri hati dan seterusnya. Baik para pendengar. Jadi kita akan dikumpulkan bersama siapa? Nanti sahabat kita dunia. Almar'u ma'aman ahabba ilaihi yaumal qiyamah. Seorang bersama siapa yang dicintainya dulu di dunia, itu temannya nanti di akhirat. Kalau cinta ulama sama ulama, di mana dia hidup kita? Surga nunut, neraka katut. Itu peribahasa Jawanya. Karena itu pandai-pandai milih sahabat. Aktsuru min sobati sholih. Banyak-banyak bergaul, berteman, berkawan dengan orang-orang soleh-soleh. Biar kita pada selamat semuanya. Jangan bergaul dengan orang-orang yang buat kita ikut berbuat dosa dan maksiat. Banyak orang masuk penjara karena dosanya, kesalahannya sebab pengaruh kawan, teman bergaulnya. Berikutnya, apakah hikmah kucing beranak di tempat tidur? Sayang anaknya. Ada yang mati. Seekor. Tidak kemana-mana induknya. Itu bukti bahwa kucing pun sangat sayang pada anaknya. Kucing cinta, kasih, sayang pada anak. Ada manusia yang tidak sayang pada anaknya. Dah baca Quran? Sudah viral? Seorang ayah dan seorang anaknya laki-laki memperkosa anaknya, anak kandungnya. Anak kandungnya diperkosa oleh ayah kandungnya sekian bulan. Dan juga oleh kakak kandungnya. Perkosa adik kandungnya. Ini kan bejat betul ya. Jahat betul. Saya tidak pernah lihat anjing melakukan demikian terhadap anaknya atau induknya. Kok manusia lebih dari itu? Keterlaluan, kelansotan, kebangetan, kata orang. Baik. Jadi silakan kucingnya yang mati ditanam di depan rumah sana. Kemudian berikutnya, apa hukumnya orang yang tak mau menerima maaf tetangganya?
Nabi bersabda, ada 3 dosa tiada ampunan. Syirik, sihir dan dendam. Orang tak mau nyapa dan menegur siapa, itu tak mau maafkan orang, itu berarti dendam. Nabi mengatakan, idza aradta an tasbiqas sabiqin. Apabila engkau ingin mengungguli orang-orang yang unggul dalam hal pahala, sama orang alim, kemudian orang berjuang di medan perang, orang kaya yang pemurah, bisa kita kalahkan pahalanya. Asal anta'fu'a amman zalamaka. Kau maafkan orang sudah berlaku zalim pada anda. Jangan dendam. Antu'tiya man haramaka, engkau memberi pada orang palit-palit padamu. Antasila man qata'aka, engkau nyambung hubungan dengan orang-orang benci kepadamu. Baru engkau bisa mengalahkan pahala orang alim yang ngajar ilmu, orang kaya yang pemurah, orang yang mati di medan perang. Masya Allah. Baik, makasih. Dari siapa? Apa arti nama anak saya baru lahir? Handayani Aulia Nur. Kalau Handayani saya tidak tahu ni bahasa Arabnya apa. Tolab tolibat mahat. Aulia, ya dari wali, waliyun, auliaun. Kekasih-kekasihnya Allah, nur yang bercahaya. Dari Nur Hasanah di Lendang Kantong. Saya pernah diundang di Lendang Kantong. Pernah diundang. Sekitar sana, daerah-daerah dulu kita banyak diundang. Sampai Dasan Baru, Korleko. Sampai suka mandi. Kalau Juret buang ke tempat pengajian kita, Dobol juga pernah kita diundang. Alhamdulillah wa syukurlah. Jadi, yang ditanya, hukum orang cerai dari Malaysia. Mana cara cerainya? Pakai HP, SMS, telefon, tidak bisa diterima oleh pengadilan agama. Dan kahwin dari Malaysia, tapi perempuannya ada di rumah. Lakinya di Malaysia. Apa sah nikah seperti itu? Bisa. Bisa sah. Lakinya di Malaysia, itu Arab Saudi. Perempuannya ada di sini. Dia berwakil pada seorang untuk menerima akad nikah ijab kabul. Dia sudah janjian, tolong nanti terima ijab kabul akad nikah dari mertua saya yang ngawinkan saya dengan anaknya. Lemecoh. Dia terima akad nikah itu, maka sah perkawinannya. Si perempuan dikirim aja ke di mana tempat si laki di Malaysia, di Arab Saudi. Sampai di sana tinggal dipakai, ibarat orang beli Honda, langsung ditunggang Hondanya yang ditunggang. Karena sudah sah perkawinannya. Itulah ajaran Islam. Baik. Apa hukum orang jadi imam solat Jumat tapi tidak tegur sapa dengan beberapa orang jamaahnya? Saya tadi imam khatib di masjid polisi. InsyaAllah tidak ada teman saya tidak teguran ya. Kalau ada imam tidak teguran sama jamaah, jamaah tidak teguran sama imam, sama kedudukannya. Sama-sama tidak diterima solatnya oleh Allah. Al-mutasarimani. 2 orang yang tidak tegur sapa, kedua-duanya tidak diterima solatnya oleh Allah. Sah-sah tapi diterima tidak. Itu dia sama dengan orang puasa. Puasanya sah tapi tidak diterima Allah. Bahkan dianggap batal. Man aftara yawman min Ramadan min ghairi ujrin lam yaqdi shaumud dahr wa in shamahu. Siapa sengaja merusak puasanya 1 hari bulan Ramadan tanpa uzur, sakit dan sebagainya, tidak bisa diqadha 1 hari itu dengan puasa seumur-umur hidupnya, sabda Nabi. Hadis ini saya sampaikan tadi di khutbah masjid polisi. Masya Allah. Mudah-mudahan yang sampai ada rusak pasal kita tahun ini. Ya. Jadi kalau imam dan makmum tidak tegur sapa, atau salah satunya tidak tegur sapa saudaranya, solatnya tidak diterima Allah. Solatnya tidak diterima Allah Ta'ala. Dan sampai terjadi.
Kemudian boleh ikut berjamaah kalau imam di kamar lain dan saya di kamar lain. Boleh, asalkan antara kamar dengan kamar tempat imam dengan makmum ada iaitu pintu. Ada pintu yang bisa nyambung dengan tempat imam. Kalau umpama makmum mau pindah dari kamar sebelah ke tempat imam, bisa, tidak terhalang kerana ada pintu di depan. Bisa, tapi kalau tertutup, tidak boleh, tidak sah berjamaahnya si makmum. Di mana ini? Dendang nangka. Bolehkah kita baca hiziban setelah melaksanakan hubungan suami isteri? Ya Allah. Kita berhizib, artinya kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Mohon, apa yang kita inginkan. Dalam keadaan kotor, dalam keadaan masih ngejis. Belum bersih, dah hadas besar, hadas kecil. Gimana akan kabul doa kita? Kalau kita berdoa dalam keadaan suci, bersih, berpakaian yang sopan, hadap kiblat. Ini belum mandi. Belum wudu, berdoa kepada Allah. Tunggu, mandi dulu. Berwuduk dulu, baru berdoa kepada Allah menghadap kiblat. Itu dia. Baik. Berikutnya, dari siapa gerangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditinggal suami ke Malaysia. Surat apa yang harus dibaca oleh isteri sambil menunggu di rumah supaya suaminya dapat rezeki yang halal, aman dari bahaya? Iqra'il Qur'an ma syi'ta lima syi'ta. Bacalah Al-Quran mana mau anda dengan niat apa saja. Pemakda baca Yasin. Yasin 5 quri'atlah. Yasin menurut niat orang baca. Mohon selamat, selamat. Mohon sembuh, sembuh. Mohon murah rezeki, murah rezeki. Mohon jodoh, jodoh. Baca Yasin. Siapa baca Yasin malam hari, besok paginya sudah hilang dosa-dosanya. Siapa baca Yasin malam hari, selamat malam itu. Siapa baca Yasin siang hari, sekali-sekali, maka selamatlah dia di siang hari itu. Silakan boleh baca Yasin supaya apa yang jadi harapan dikabul Allah Ta'ala. Tentu dengan niatan, harapan. Ya. Apa hukumnya kita solat cuma niatnya dengan bahasa Arab saja? Pasal solat kita. Niat itu harus dalam hati. Niat itu harus dimengerti, dipahami. Kalau kita tak ngerti bahasa Arab, ya pakai bahasa Sasaknya, niat dalam hati. Pakai bahasa Indonesia, niat dalam hati. Sedangkan kalimah lapaznya itu disebut lapaz niat. Niatnya dalam hati pakai bahasa yang kita mengerti. Orang Arab ya pasti pakai bahasa Arab, dia berniat. Orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Dia orang Sasak pakai bahasa Sasak. Lapaznya pakai bahasa Arab. Tapi niatnya pakai bahasa Sasak, bahasa Indonesia. Itu dia. Kapan kita berniat? Sejak membaca Allahu Akbar. Dalam kalimah Allahu Akbar, situ letak niat kita mengatakan, usahalah padu subuh, jadi makmum karena Allah Ta'ala. Itu contohnya. Baik. Apakah nanti selesai puasa, tak banyak lagi orang berjamaah di masjid musola, tak banyak lagi orang ngaji dan seterusnya? Allah berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu seperti seorang wanita tenun, tukang tenun, yang mintal benangnya sampai menjadi sebuah kain, selembar kain, yang besok paginya benangnya itu diurut satu persatu sehingga menjadi benang yang cerai berai.
Kan galang bedahli berugak jadinya. Lelah-lelah tidak ada upahnya. Capek lelah bikin kain semalaman. Besok paginya ada ndak setuju, dia cabut benangnya satu persatu sehingga cerai berai. Itulah ibaratnya umat Islam. Bulan Ramadan rajin ibadah, selesai Ramadan kita bebas. Berhenti rajin berjamaah, rajin ngaji dan sebagainya. Tak boleh demikian. Ada 4 golongan manusia yang ibadahnya diterima Allah. Sama orang pergi haji. Pulang haji kau tidak semakin rajin ibadah. Rajin ke masjid, rajin ngaji dan sebagainya. Tidak rajin sedekah. Baca Quran. Tanda hajinya mardudun. Mardud. Tidak diterima Allah. Yang 2 orang puasa Ramadan. Telah selesai puasa Ramadan. Dia kembali lagi. Nakal. Jahat. Berbuat yang tidak baik. Tanda ibadah puasanya tidak diterima Allah Ta'ala. Orang yang pulang Jumatan, tidak semakin baik. Tanda ibadahnya diterima Allah. Orang pulang dari ngaji, man izdada ilman, lam yazdad zudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang sudah pergi ngaji, pulang-pulangnya tidak bertambah solehnya, berarti dia semakin jauh dan jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu juga orang sakit. Siapa-siapa sakit, kemudian dia sembuh. Setelah sembuh, kembali nakal, jahat, berjigar. Tanda dia tidak dapat ampunan Allah di waktu dia sakit. Dan doa orang sakit, doanya malaikat kabulnya. Auzubillah min dzalika. Baik, dari mana tadi? Oh, dari Liwung. Liwung itu jana pria. Saya berkali-kali datang ke Liwung dulu. Ada sahabat orang tua dulu sana. Dari Kesik, apakah sah orang yang talak 3 kembali pada bekas suaminya dan surat perceraian tidak ada? Sah apa tidak? Tidak sah dong. Kalau sudah nyata talak 3, kembali lagi. Walaupun belum dapat surat talak dari pengadilan agama. Tidak boleh. Ada saksi yang mengetahui bahawa dia sudah talak 3. Kembali lagi kepada istrinya. Kembali lagi pada suami pertamanya. Maka perkahwinannya tidak sah. Dan hubungannya adalah zina. Hubungannya adalah zina. Kalau ada anak lahir, maka anak zina, anak haram. Bahasa kasarnya orang Lombok, anak jadah. Nauzubillah min dzalika. Masya Allah. Amalan apa yang kita lakukan agar suami tetap sayang dengan istrinya, agar hati tidak cinta perempuan lain. Cara menghilangkan rasa cemburu dan suami yang suka ngomong dengan mantan pacarnya. Masya Allah. Kacian. Rajin ibadah, Bu. Rajin tahajud, rajin baca Quran. Niatkan. Mudah-mudahan suami tetap setia, tetap taat ibadah, yang melupakan anak dan istri di rumah, yang selalu menunggu kehadirannya, pulangnya dari rantauan umpama. Seperti itulah. Baca Quran, mana mau Anda dengan niat apa saja. Siapa rajin baca Quran, Allah akan berikan dia lebih dari apa yang diminta oleh orang berdoa. Itu hebatnya bacaan Quran. Ya, dari siapa? Dari Aib Buka. Mengapa zaman sekarang banyak orang yang memanfaatkan mulutnya yang penuh bisa? Kayak ular ya berbisa mulutnya. Pada agama dan umat Islam, saat berbisa dipakai memfitnah keluarga dan orang-orang yang bukan pengikutnya, tidak masuk makan bangkai saudaranya. Membunuh saudara dengan mulutnya yang lebih tajam daripada keris. Para pendengar yang dirahmati Allah, Nabi sudah menyatakan paling banyak orang masuk neraka karena lidah.
hal yakubun nas bin nar ala wujuhihim au ala manahirihim illa hasaidu al-sinadi. Bukankah paling banyak orang masuk neraka karena lidah, bukan karena tangan, bukan karena mata, bukan karena kaki, tapi kebanyakan manusia masuk neraka karena lidah. Tak pandai menjaga lidah, ngomong fitnah, adu domba dan sebagainya, mencela, menghina, mengumpat, menggunjing. Itu yang bikin orang banyak masuk neraka karena lidah. Itu dia. Karena itu kita suruh, yaitu amsik alaika lisanaka. Pegang erat-erat lidahmu. Nabi mengatakan, idmanu li sitan admanu lakumul jannah. Jamin padaku 6 perkara, ku jamin kau pasti masuk syurga. Pertama, usduqu idha hadzastum. Dalam kau bersikap jujur kalau ngomong. Jujur kalau ngomong. Jangan licik. Yang kedua, wa'aupu idha wa'atum. Apabila engkau berjanji, tunaikan janji. Laksanakan janji. Kemudian, wa'addu idha tumintum. Apabila engkau diberikan amanah, maka laksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Kufu aidiakum, tahan 2 tanganmu. Jangan sembarang ambil, jangan sembarang jomet, jangan sembarang pegang, jangan sembarang raba. Wapadu perujakum, peliharalah kemaluanmu, kehormatanmu. Kemudian berikutnya, yaitu hendaklah kamu memelihara lidahmu. Amsik alaika lisanaka. Peganglah erat-erat lidahmu. Jangan sembarang ngomong. Paling banyak masuk neraka karena lidah. Itu dia, dari Pak Suhaili. Yai buka. Dari Jurid. Saya punya sapi harga 3 juta. Saya mau beri orang ngutangnya dalam tempoh 1 tahun dengan harga 6 juta. Gimana hukumnya? Anda punya sapi. Bukan uang yang dipinjam. Sapinya dipinjam, dihutang. Anda beli dengan harga 3 juta. Dan Anda kasih orang berhutang sapi itu. Dalam tempo 1 tahun, harganya jadi 6 juta. Boleh, bukan riba, bukan haram. Tapi kalau pinjam uang, kembali uang lebih, itu baru riba. Pinjam uang 3 juta, tempo setahun, kembali 6 juta, riba. Tapi kalau hutang sapi, harganya 6 juta, maka bukan riba. Demikian kepada Jurid. Ada orang suami, suaminya ke Malaysia. Setelah 1 tahun, istri selingkuh dengan laki-laki lain. Sampai hamil dan sampai melahirkan anak. Itu anak siapa? Itu jelas anak haram. Anak zina. Anak laki-laki lain, bukan anak suaminya. Jelas dong. Orang sudah tinggalkan 1 tahun lebih, tiba-tiba dia hamil melahirkan. Bukan anak suaminya. Tapi anak laki-laki lain. Atau anak ibunya. Anak ibunya. Gitu. Baik para pendengar. Minum kembali. Kita tidak pakai telefon, SMS saja. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak pakai telefon. Abah Tianiki Nikmah dari Mas Bagi mau bertanya, tiang datang bulan selama 15 hari di bulan Ramadan. Dan hari ke-16 tiang bersih dan berpuasa. Tetapi di hari ke-18 tiang haid lagi sampai 5 hari. Tanyaannya, apakah puasa dan solat tiang di hari ke-16, 12 itu sah? Atau tidak? Tidak mendapat, ataukah itu istihadah? Nah kasus ini, kalau lewat 15 hari keluar darah, darah itu namanya darah istihadah.
Wajib mandi, wajib solat, wajib puasa. Walaupun darah keluar. Okay? Karena itu bukan darah haid, darah istihadah. Anda hitung dari tanggal 1 sampai 15 itu haid. Dari tanggal 16 ke atas itu adalah dari istihadah. Wajib mandi haid tadi. Kemudian itu wajib solat, wajib puasa kalau tahan. Itu dia. Okay? Jadi sah solatnya, sah puasanya. Demikian kepada Mas Bagi. Makasih Abah katanya. Ya bolehlah sebut Abah. Ya. Baik. Berikutnya. Apakah boleh setor tambang haji secara kredit ke bank BRI, Bank NTB, BNI, Bank Mandiri dan lain sebagainya? Maksum, Rempung. Boleh. Kami juga seperti itu dulu. Kita nyetor ke bank, nabung di bank. Setelah sekian lama, cukup uangnya, maka kita ambil, kita serahkan ke Kementerian Agama waktu itu. Waktu itu kita masih tahun itu daftar, tahun itu dapat. Tahun itu kita daftar, tahun itu kita dapat berangkat haji, tidak seperti sekarang. Berapa lama sekarang nunggu? 20 tahun. Ada lagi satu tempat 25 tahun. Ada lagi tempat yang lain 28 tahun. Kami dulu tahun itu daftar, tahun itu dapat. Masya Allah. Sama dengan jadi pegawai negeri. Tahun itu ujian, tahun besoknya sudah jadi pegawai negeri. Sekarang kasihan. Itu dia. Makasih pada Rempung. Baik. Lanjut. Apakah yang menyerahkan zakat fitrah tidak berniat? Pasah zakat fitrahnya suka mulia. Harus berniat dong. Waktu kita misahkan beras, kan kita fitrahkan di situ, kita berniat. Ini fitrah untuk saya, ini fitrah untuk istri saya, ini fitrah untuk anak saya. Tinggal diserahkan. Boleh diucap pada orang yang kita beri. Terima zakat fitrah saya, zakat fitrah istri saya, zakat fitrah anak saya. Maka yang terima kan jazakallah khairan katsira asalan jaza. Ini jazakallah khairan katsira wa sa'atan. Boleh. Semoga Allah membalas Anda, memberikan keluasan rezeki kepada Anda. Sebaik-baik balasan asanal jaza. Gitu dia, nggih. Jadi kita berniat waktu misahkan beras fitrah kita. Boleh diulang lagi niatnya itu pada waktu menyerahkan kepada yang berhak. Okay? Tapi pokoknya kita sudah berniat waktu kita pisahkan fitrah A, B, C dan seterusnya. Rempung ya? Masya Allah. Saya sudah dapat berapa ya? Belum banyak dapat fitrah untuk anak yatim dan untuk kaum jompo. Belum banyak Ibu M. Syafi'i. Ya kita tunggu aja sampai hari Ahad nanti. Berapa adanya ya itulah kita berikan kepada anak yatim dan kaum jompo. Bab Nabi mengatakan, buktikan kau takwa kepada Allah. Apa buktinya? Peduli pada anak yatim, peduli pada armalah, wanita-wanita janda tua, jompo-jompo. Peduli pada mereka, baru kau benar-benar tertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah fi dha'ifaini. Buktikan kau takwa kepada Allah, yaitu peduli pada dua hamba yang lemah. Anak yatim dan kaum jompo. Sama-sama lemah. Anak yatim lemah, tidak punya ayah. Kaum jompo lemah kan tidak punya suami lagi. Itu dia. Apakah yang menerima zakat fitrah wajib akad untuk menerima
Lalu apa doanya? Seperti tadi, saya terima zakat fitrah anda. Jazakallah khairan katsira wa sa'atan. Jazakallah khairan katsira asanal jaza. Seperti itu, tanggi boleh. Dia hanya mengucap kalimat saya terima zakat fitrah anda. Semoga Allah membalasnya berlipat-lipat ganda balasan. Gitu dong. Okay? Bagi pengusaha yang jauh-jauh di Arab Saudi, di Mekah sana, sulit cari orang dapat berfitrah di Brunei, di Malaysia. Kirim aja gitu, uang untuk fitrahnya ke Lombok. Nanti di Lombok dizakat fitrahkan oleh ibu, oleh bapa, oleh keluarga. Daripada susah mencari orang miskin di sana, cari di Lombok banyak orang miskin yang terima zakat fitrah. Masuk kami juga, anak yatim dan jamaah kami, insya Allah Ta'ala. Ya. Pak Tuan Guru, tiang mau nanya gimana hukumnya kalau merantau mencari rezeki. Apakah kita wajib bayar fitrah di tempat merantau atau bisa difitrahkan sama keluarga di rumah, di desa, di kampung? Dari Khalik. Sudah kita sebutkan. Mungkin anda akan kesulitan mencari orang miskin dapat fitrah di tanah rantauan. Kirim aja uangnya, pesan orang tua pakai telefon. Ayah, ibu, saya sudah kirimkan uang sebanyak sekian. Tolong belikan saya zakat fitrah. Niatkan untuk saya, niatkan untuk ibu, niatkan untuk bapa, niatkan untuk adik. Mau kita zakat fitrah dengan uang kiriman dari Malaysia, dari Brunei, dari Arab Saudi, dari mana saja. Okay? Dari mungkin Jepang sana, Korea, Hong Kong, dan sebagainya. Boleh seperti itu. Bagus seperti itu. Biar orang Indonesia dapat zakat fitrahnya. Masya Allah. Khalik. Di mana Khalik? Lanjut. Pak Tuan Guru, tiang Pak Mahirun. Pak Mahirun. Orang mahir, orang pandai. Dari Mujur, Lombok Tengah. Sama darinya dengan saya. Sama-sama Lombok Tengah. Waspada. Di Lombok Tengah sekarang banyak kembali kena corona. Terutama para lansia. Itu nanti waktu salat Id dianjurkan kita tidak kumpul di satu masjid saja. Tapi di musalla-musalla diadakan salat Id. Supaya jangan berkerumun. Supaya jangan numpuk jamaah di satu tempat. Karena bisa menyebabkan penularan corona. Kluster salat jamaah kata orang ni. Apalagi sudah muncul corona baru. Kadang juga sudah ada Lombok Tengah. Katanya menurut koran saya baca sudah ada di Lombok Tengah. Di Pulau Bali juga sudah datang corona dari Afrika Selatan dan dari India yang demikian dahsyatnya. Mudah-mudahan tidak sampai Lombok Timur. Masya Allah. Ingin bertanya, Bapak kita ini, Pak Mahirun. Saya punya ibu yang sudah berumur 75 tahun. Bahkan lebih. Dan agak pikun. Apakah masih wajib menjalankan puasa sedangkan dia kurang mampu? Bagaimana solusinya? Tentunya karena tuanya dan sudah pikunnya, dia boleh tidak puasa. Cukup dikeluarkan fidyah saja 1 hari. 1 mud. Berapa itu 1 mud? 0,7 kilogram. Kurang sekilo, lebih setengah. Ya 3/4 lah. 3/4 kilogram beras itu 1 mud. Kalau 1 fitrahan, satu fitrahan, 1 sok, itu adalah 2,7 kilogram. Tidak 2,5, masih kurang dikit. 2,7 kilogram. Kalau diuangkan, ada yang bolehkan uang, maka menjadi 27
Rp27.000. Rp27.000. Kena harga beras, saya tanya-tanya jamaah, RM10.000 sekilogram. Jadi kalau 2,7 berarti Rp27.000. Jangan pas 25, tambah 2. Okay? Itu dia para pendengar. Jadi orang tua sudah pikun, sudah terlalu tua, sudah lemah, dan sebenarnya boleh tidak puasa, boleh tidak qadha, cukup fidyah doang. Itu orang seteruk, okay? Cukup fidyah saja. 1 hari, 1 mud. 1 bulan, berapa? Kurang lebih 21 kilo. 21 kilo. Okay? 3 kali 7. 21 kilo. Katanya bayi di Tanjung. Ini 21 kilogram sekurangnya. Boleh dia lebihkan 1 kilo 1 hari. Bagus. Okay. Terima kasih kepada pelinggih. Nabi bersabda, "Saumul abdi mu'allaqun baina samai wal ard hatta yaqdiya shadaqatal fitri." Puasa seorang, ibadah puasa seorang masih digantung antara bumi langit. Belum diterima Allah sampai lunas zakat fitrah. Berarti sekarang ini tinggal 4 hari lagi. 4 malam atau 5 malam. Sudah lunas zakat fitrah. Dah serahkan, diambil di masjid, musholla. Tinggal dibagi saja pada fakir miskin, yatim piatu. Terima kasih. Lanjut. Ya, makasih. Mudah-mudahan sehat walafiat katanya. Murah rizkinya, amin. Anak tiang mulai ngaji malam pertama puasa atau malam pertama bulan Ramadan. Malam keempat, ya sudah khatam, sudah tamat. Al-Quran 30 juz. 1 bungkul Quran. Gimana balasan Allah hadap mereka? Luar biasa dong. 4 hari, 4 malam bisa khatam 1 kali. Tapi saya belum pernah dengar 1 hari 1 malam khatam 1 kali. Selain Imam Syafi'i. Ternyata ada di penjara Selong. Rutan Selong. Sekarang lapas Selong. Ada yang pernah nyampaikan pada saya. Bahwa saya telah membaca Al-Quran. Sehari semalam khatam. Tamat sehari semalam. Maka diangkatkan kalah talibat ma'had oleh orang di penjara. Andai kata sebelum masuk penjara dia baca Quran seperti itu, InsyaAllah tidak masuk penjara. Cuma setelah masuk penjara, baru dia rajin baca Quran. Ya, tidak apa-apa. Ada lagi mengatakan, dulu sebelum saya masuk penjara, saya tidak pernah Jumatan. Sekarang telah masuk penjara di Selong, saya rajin Jumatan. Alhamdulillah. Ada hikmahnya. Masuk penjara supaya dia rajin solat, rajin baca Quran. Gitu dong. Masya Allah. Nabi mengatakan, Iqra'il Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an di ashabi. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan beri syafaat kepada siapa yang rajin membaca Quran. 2 macam yang akan berikan kita syafaat besok. Al-Quran wa Ramadan. Quran mengatakan, I Rabbi mana'tuhun naumah. Fasyafi'ni pihi. Qala Ramadan, I Rabbi mana'tuhul aqla wa syurbah. Fasyafi'ni pihi. Quran mengatakan, Ya Allah, Ya Rabb, ku tahan hambamu daripada banyak tidur dan banyak tadarus malam hari. Beri saya izin, beri syafaat ya Allah. Allah mengatakan, hei Quran, beri syafaat pada siapa yang kau cintai. Ramadan juga demikian. Beri saya izin, beri syafaat pada siapa yang berpuasa ya Allah. Ku berikan izin, hai puasa, beri syafaat pada siapa-siapa yang rajin berpuasa bulan Ramadan. Yang mereka dapat syafaat, mereka ujungnya masuk syurga. Amin. Allahumma amin. Di mana? Tulab talibat yang pada Ramadan di Kabupaten Dompu sudah selesai tugasnya, dah kembali lagi ke Lombok. Mudah-mudahan. Okay, amin. Ya.
upayakan banyak baca Quran. Okay? Imam Syafi'i bulan Ramadan khatam Quran 60 kali. 60 kali. Satu siang sekali, satu malam sekali. 30 hari, 30 malam. Maka dia khatam Quran 60 kali. Itulah dia. Imam Syafi'i. Dia punya imam madhab. Tuan Guru, berapa ketentuan zakat gabah basah atau kering atau padi atau beras? Para pendengar yang dirahmati Allah, ketentuannya adalah apabila dah mencapai gabah basah itu 13 kintal, 1 ton 3 kintal. Okay. Kalau jadi beras berapa itu? Kalau sudah dikeringkan, berapa jadinya? Pokoknya 13 kintal basah, wajib zakatnya, bukan zakatnya, yaitu 10%. Berapa 10%? Yaitu 1,3 kintal. 1 kintal 30 kilo. Itu zakatnya. Okay. Kalau kering, ya sama. 10%. Demikian kepada anda. Kenapa lebih banyak zakatnya tanaman daripada uang, daripada perniagaan, daripada emas dan perak? Emas, perak, uang, harta perniagaan hanya 2,5%. Kalau padi, tanaman, kok sampai 10%, barokahnya lebih banyak. Lebih banyak barokahnya tanaman daripada uang dan sebagainya. Karena itu, zakatnya lebih banyak. Demikian. Ya, bagaimana hukum solat tarawih dengan 7 ayat? Tapi semua ayat yang 13 surah dipakai tarawih tersebut. Ayat manapun kita pakai untuk tarawih boleh. Ayat pendek-pendek, surah pendek-pendek, Alhaakumut Takatsur sampai Qul a'udzu birabbin nas. Silakan. Pakai ayat yang lain, yang panjangan, okay? Silakan, boleh saja. Bahkan kalau ada umpama tak pakai ayat, solat tarawih sendirian, tak pakai ayat, boleh, sah hukumnya. Apalagi dia pakai ayat. Boleh. Ada zaman Nabi, seorang sahabat Nabi. Kalau solat apa aja, selalu ayatnya adalah Qul huwallahu ahad. Sampai berita itu pada Nabi, bahawa sahabat Nabi si A selalu kalau jadi imam, solatnya, ayatnya adalah Qul huwallahu ahad. Tak pernah lain. Nabi panggil, apakah kamu tidak hafal ayat lain? Hanya Qul huwallahu saja. Ada ya Rasulullah. Kenapa pakai Qul huwallahu saja? Saya sangat cinta, senang kali baca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kalau kamu cinta Qul huwallahu ahad, maka kau dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawaban Nabi. Akhirnya terus pakai Qul huwallahu aja jadi ayatnya. Kalau zaman sekarang ada seperti itu, nah Pak Imam Kulhu datang, Ustadz Kulhu datang, kata orang ni. Dikira enggak hafalnya. Baik, terima kasih pada anda. Bali, minum. Alhamdulillah. Dari siapa? Ya, yang terhormat Pak Tuan Guru Haji Lalu Husnan. Yang bertanya, bagaimana hukumnya kita berimam solat pada orang munafik, sekaligus sering berbuat syirik, dan kan jadi makmumnya banyak orang-orang berilmu. Kau tahu seorang itu munafik? Munafik itu sulit diketahui. Okay? Tapi ciri-cirinya ada. Dalam Quran sebutkan 4 tanda orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum.
Idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Itu ciri orang munafik 4, manik Allah. Orang munafik itu suka nipu Allah, padahal dia nipu diri sendiri. Mana mungkin kita bisa tipu Allah. Kemudian berikutnya, apabila mendirikan solat, malas, abot, segan, enggan, tak mau berjamaah. Tak mau berjamaah. Apalagi subuh dan isya. Paling berat, solat jamaah orang munafik, subuh dan isya. Dari situ pahala paling besar. Yura'unan nas, maka dia itu ikut solat, ikut ngaji, hanya pamer. Perlihatkan diri. Tidak ikhlas. Wala yazkuruna Allah illa qalilan, tak suka zikir. Tak suka doa. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nyangsat, telang lisat. Okay? Dah kemana dia itu? Di belakang sana. Dan mau ikut imam zikir doa. Baca amin dan sebagainya. Ciri munafik menurut Al-Quran. Menurut hadis Nabi, tanda orang munafik ada 4. Dah hadatha, kadzaba. Kalau ngomong, pasti bohong. Zawada akhlafa. Kalau janji, mungkir janji. Zatu minakhan. Apabila dipercaya, khianat. Idza khasama fajara. Kalau bertengkar, dia curang dalam bertengkar. Habis ceritakan rahasia temannya. Temannya bertengkar. Itu antara lain. Itu dia merusak barangnya temannya bertengkar. Itu ciri orang munafik. Apa seperti itu maksud Anda? Ciri orang jadi imam. Orang yang munafik. Syirik. Gimana Anda tahu bahwa dia syirik? Gimana kita pastikan bahawa si itu syirik. Kecuali nyata. Dia nyembah patung, berhala, bawa sesajen di pohon-pohon, dan sebagainya. Bisa jadi orangnya itu ada unsur syirik pada dirinya. Atau mungkin syirik kecil, riak. Syirik tersembunyi. Mana disebut syirik tersembunyi? Syirkul khafi. Syirik khafi. Syirik sembunyi. Cinta pada orang jahat-jahat, benci pada orang-orang alim soleh. Itu syirik tersembunyi namanya. Okay? Jangan deh syirik tersembunyi. Iya, itu dia para pendengar. Kirimkan saja SMS-nya, okay? Biar kita cepat tahu. Iya. Jadi kalau ada seperti itu orang jadi imam, gimana Anda menjadikan jadi imam? Yang salah ya jamaahnya. Kenapa bikin orang seperti itu jadi imam? Sedangkan makmum banyak orang-orang berilmu katanya. Tampilkan okay? Bacaan yang baik, akhlak yang baik. Okay? Jangan hanya bacaannya baik, tetapi akhlaknya, tingkah lakunya tidak baik. Bagus. Okay? Lanjut. Tuan Guru, tiang dari keruak. Nunasang bapa, apa arti dari nama? Nama ya Muhammad Zainul Hafidhi Muhammad. Terpuji Zainul hiasan. Hafidhi, orang yang hafal, penghafal. Dah bagus sudah itu. Muhammad Zainul Hafidhi sudah bagus nama ini. Okay? Terpuji. Kemudian orangnya hiasan. Hafidhi, orang yang penghafal. Hafal Quran apa hadis. Ya, demikian pada Anda. Okay? Bagus. Baik. Dan lanjut. Ya, besok pengajian kita di Ibu-Ibu PRI. Persatuan Wereda Tama Republik Indonesia. Lombok Timur. Sudah 35 tahun lebih. Ngasuh terus. Pengajian Ibu-Ibu Tama. Alhamdulillah. Seumuran dengan pengajian kita di Mas Bagi. Tanah Mai 35 tahun sudah. Di rumah sakit Celong 25 tahun. 25. Kalau itu 4 kali seminggu. Sebulan. 4 kali sebulan. Tiap hari Kamis. Baik, mudah-mudahan jalan itu kita mendapatkan ridho, rahmat, taufik, hidayah, pahala dari Allah dan ampunan.
Pak Tuan Guru, apa hukumnya orang yang selalu minta zakat sedangkan ia masih segar, bugar untuk bekerja? Ia selalu mencari orang yang berzakat. Dia bikin jadi modalnya. Hamba Allah sukatain. Orang yang mampu bekerja atau mampu punya harta, lantas dia minta-minta, besok hari kemudian, kata Nabi, dia akan datang di hari kemudian dalam keadaan wajahnya hanya tengkoraknya saja, tidak ada dagingnya. Dagingnya tidak ada, yang kelihatannya tulang-tulang wajahnya saja. Siapa mereka? Orang dulu diberikan Allah kekayaan, kemampuan, harta, bisa bekerja dan sebagainya. Ada pekerjaan, lantas dia minta-minta. Seperti itu nasibnya nanti di hari kemudian. Seperti tengkorak, seperti mayat yang sudah lama mati. Igi, egang, mayit, lampak, kedebong, basa. Gitu dia. Katanya orang Lombok Tengah. Insya Allah. Jadi tidak boleh. Kalau masih mampu bekerja atau ada kekayaan, jangan minta-minta, itu perluan pribadi. Lain kalau kita mintakan untuk anak yatim, orang miskin, silakan, bagus. Ya, dari siapa? Pak Tuan Guru, tadi saya lihat di media sosial, ada perempuan pakai jilbab, berlagu, dalam lagunya menyebut tentang kemaluannya sendiri. Akan-akan dia pamer aib sendiri. Apa hukumnya? Dan layakkah dia menjadi makmum dalam rumah tangga? Masya Allah. Zaman now, zaman sekarang, orang tidak pikir apa saja yang dia ucap, dia lakukan, dia perbuat. Yang penting dapat uang dan uang. Sa'ti'alanna zamanun la yubalil mar'u min aina tasaba malahu aminal halal aminal haram. Kan datang satu masa orang tak peduli dari mana dapat uang. Yang penting dapat uang. Suruh apa saja oleh sutradara mau dia. Hatta suruh kelombas juga mau. Perlihatkan apa-apanya mau dia. Yang penting dapat uang banyak zaman sekarang. Sudah ada ramalan Nabi. Apapun dilakukan orang, penting dapat uang. Lihat saja. Masya Allah. Rusaknya akhlak sekarang ini. Rusaknya akhlak mental manusia. Padahal sedang corona, sedang merajalela. Masih juga orang berbuat kejahatan-kejahatan yang melebihi batas. Membunuh, aniaya, perkosa, jual kehormatan, anak-anak bawah umur, jadi pelacur. Dah biasa sekarang. Tak heran kalau ada berita tentang itu. Ayam perkosa anak kandung. Saudara perkosa saudara kandung. Semuanya ada. Narkoba merajalela di mana-mana. Lombok Timur pun banyak terjadi. Ya Allah, mestinya Lombok Timur paling taat beragama. Kenapa? Hampir 100% penduduk Lombok Timur beragama Islam. 99,99%. Jadi 0,1% yang tidak Islam. Lain dari itu semuanya umat Islam. Mestinya kita dapat menampakkan, berikan contoh pada kabupaten lain di Indonesia. Karena kita paling banyak umat Islam persentasenya. Justru kenapa? Banyak kejahatan, narkoba. Bahkan banyak juga gantung diri, bunuh diri zaman sekarang. Yaitu upahnya yang suka berbuat dosa dan maksiat. Mengqaraba dzamban dzahaba aqluhu. Siapa yang suka berbuat dosa maksiat pasti hilang akalnya. Banyak yang gila, banyak yang stres, banyak yang galau, banyak senewan, banyak miring. Itu karena dosanya itu. Ya Allah, ayo kurangi dosa. Ikan dosa. Biar kita tenang hidup kita. Baik, dari siapa tadi?
Jadi makmur rumah tangga ni, jangan-jangan suaminya juga mengizinkannya menyanyi seperti itu, lihat aurat, kemudian lagunya, lagu-lagu yang sangat porno dan merangsang-merangsang. Kenapa? Karena itu jalannya dapat uang banyak. Allah. Tuan Guru, apa hukum orang tak puasa dalam perjalanan laut hanya ke Sumbawa? Kalau ke Sumbawa, saya sering ke Sumbawa. Nggih. Dari Kayangan ke Pulau Tanu tidak seberapa, 1 jam mungkin. Nyampe kita. Masa harus batalkan puasa? Nggih. Memang malas puasa itu, malas puasa. Siapa sengaja membatalkan puasanya tanpa uzur, tanpa halangan, tanpa penyakit, dah bisa dikadok 1 hari dengan kadok seumur hidupnya. Bama umur hidupnya tinggal berapa? 10 tahun. Kada 10 tahun, dah bisa hilang dosanya, merusak puasa sengaja. Auzubillah min dzalika. Tapi kalau memang betul-betul tak mampu, tak tahan puasa, nyeberang dari Kayangan ke Pulau Tanu, ya silakan. Tidak puasa. Tapi jangan nampakkan di hadapan orang puasa makan minum. Nggih. Pak Tuan Guru, yang husnul khotimah dari Sekar Anyar, mau nanya, 1 mud itu kira-kira berapa kilogram beras untuk bayar fidyah 1 bulan? Terima kasih. Tadi sudah sebutkan, 1 mud itu 0,7 kilo. Kurang sekilo, lebih setengah, berarti 3/4 kilo lah. 3/4 kilo. Okay? Kalau 1 bulan, berapa kalau gitu? Okay? Kalau 1 bulan, berarti sekitar 21. Lebih sedikit. Okay? 1 kilo untuk fidyah selama 1 bulan. Pama orang tua kita sudah tua, tidak tahan puasa. Fidyahkan saja. Okay? Tidak dikadokkan, difidyahkan. Demikian pula ibu-ibu nyusuin, ibu-ibu hamil, tidak puasa, sambil qadha, nanti sambil fidyah. Makasih kepada Anda bertanya. Okay? Baik. Dan jelas. Dari siapa? Ya. Ibu Sumi. Okay? Alhamdulillah. Dah masuk pulsanya. Makasih kita mambatkan untuk acara ini. Okay? Mudah-mudahan berkah bagi ibu. Iya. Dari siapa lagi? Tianiki Ibu M. Syafi'i. Oh iya. Makasih Ibu M. Syafi'i. Tadi sudah datang. Bija jari menyampaikan sumbangannya. Semoga Allah memberkahi, membalas kebaikan ibu, berlipat-lipat ganda kebaikan. Ingat, siapa yang menolong saudaranya bulan Ramadan, Allah menolong dia 1000 kali lipat ganda besok hari kemudian. 1000 kali balasannya. Ya. Terima kasih. Dan sanak tiang Bapak Haji Syamsul Lutfi di Gelang akan menyantuni anak yatim kami. Bapak Haji Syamsul Lutfi, anggota DPR Pusat. Okay? Alhamdulillah. Dan sudah mohon sumbangan, insya-Allah akan ada besok. Okay? Mudah-mudahan kebaikan dibalas Allah Bapak. Demikian pula Uminda. Demikian pula Bapak Tuan Guru Bajang. Okay? Mudah-mudahan kebaikan semuanya dibalas kebaikan pula. Alhamdulillah. Dari siapa? Pak Tuan Guru, semoga anda dalam lindungan Allah. Amin. Doanya pelunggu kami sangat saya harapkan.
Nabi saja sebagai seorang Rasul minta doa dari Sina Umar bin Khattab. Ya Umar, la tansana fi du'aika. Ya Umar, dendek lupa kaji dalam doamu. Asyrikna fi du'aika ya Umar. Pemilu saya dalam doamu ya Umar. Sabda Nabi. Sina Umar menangis tersedu-sedan. Kenapa? Karena Nabi seorang makhluk Tuhan yang paling mulia. Kau minta doa dari Sina Umar. Sina Umar ingat dirinya. Dulu pernah membunuh anaknya hidup-hidup. Menanam hidup-hidup anaknya. Dan pernah bikin patung dari Nabi tepung. Kemudian setelah jadi patung, dia sembah. Setelah itu dia lapar, dia makan patungnya sampai habis. Maka dia nangis, kemudian tertawa. Kenapa nangis? Ingat dirinya pernah menanam hidup anak perempuannya. Kenapa tertawa? Karena dulu pernah bikin patung dari tepung, campur mentega dan sebagainya. Kemudian setelah itu dia sembah. Setelah dia sembah, dia lapar. Mohon maaf ya Tuhan, saya lapar, saya makan tanganmu. Lama habis Tuhannya dimakan oleh Sina Umar. Mana ada seorang yang makan Tuhannya selain Sina Umar dulu sebelum masuk Islam. Nabi minta doa dari Sina Umar. Menunjukkan adab sopan santun. Minta doa dari semua orang. Yang merasa diri kita yang paling kabul doa. Anda bisa jadi pemulung, orang miskin-miskin. Kabul doanya dibanding kita. Amin. Mana hukumnya? Gimana hukumnya? Sholat kita kalau kita lagi pilek dan ingusan. Ingus kita keluar, lalu kita bersihin pakai baju. Najis baju kita. Ingus hendak najis. Air liur hendak najis. Bersihkannya dengan ujung sorban. Tidak najis. Asal jangan bergerak lebih dari 3 kali. 3 kali sampai 4 kali bergerak berturut-turut. Batal solatnya anda. Jadi sekali dibersihkan. Nanti lagi berjarak-jarak hingga tidak terus-menerus. Bergerak tangan membersihkan ingus karena pilek. Ya Allah, minum prokol kalau mau. Dari dangar nih. Kasih pada anda. Ingus tidak najis, air liur tidak najis. Ya, ntar lagi. Dengar, Masya Allah. Baik, dari siapa lagi nih? Apakah ada amalan yang diamalkan sama pahala seperti bertemu dengan Lailatul Qadar? Ada. Nabi bersabda, siapa-siapa solat jamaah Isya di masjid. Dia setelah selesai solat Isya, zikir doa, dia kerjakan dulu solat ba'diyah Isya 4 rakaat. Faqad wajada Lailatul Qadri. Faqad laqiya Lailatul Qadri. Berarti dia ketemu Lailatul Qadar. Setiap malam ketemu Lailatul Qadar. Nilai Lailatul Qadar. Iaitu solat Isya berjamaah plus solat ba'diyah Isya-nya 4 rakaat. Dapat Lailatul Qadar. Itu sabda Nabi. Itu aja jawabannya Pak Nabi. Iya. Kalau gitu selalu solat Isya di masjid. Dan selalu ba'diyah Isya di masjid. Bagus. Dari siapa? Gimana sikap kita sebaiknya dengan perginya bulan suci Ramadan? Kerana ada juga saudara-saudara kita senang dengan perginya bulan suci Ramadan. Pak Nabi bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Ini kata umatku tahu kelebihan keutamaan kemuliaan bulan Ramadan. Mereka bercita-cita semua bulan yang 12 jadi bulan Ramadan melulu. Bulan Ramadan melulu. Nabi bersabda, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan baqati samawati wal ardu wa man fihinna."
apabila datang malam terakhir bulan Ramadan. Menangislah langit, nangis bumi, dan nangis makhluk yang ada di dua tempat itu. Umpama malaikat Allah nangis. Kenapa nangis? Karena musibah menimpa umat Islam. Apa musibah itu? Perginya Ramadan. Kenapa pergi Ramadan? Kok musibah? Pada bagi kita senang. Baju lebaran sudah ada, jajan lebaran sudah ada, kecil perut lebaran sudah ada, raja tujak lebaran sudah ada, 4 manok sudah ada. Mesti senang dong. Yo, tu makhluk lain nangis. Langit, bumi dan malaikat nangis. Siapa ditangisin? Diri kita. Diri kita musibah yang menimpa umat Islam. Kenapa? Tahun depan yakin tak masih hidup? Jangan almarhum. Jangan sudah jadi kembang Laos. Maka mereka sedih. Kita mestinya yang lebih sedih daripada langit, bumi dan malaikat. Sebab kita yang ditangisin oleh malaikat kena musibah kehilangan bulan suci Ramadan. Maka habis Ramadan dah harus lebih meningkatkan amal ibadah kita. Kena fitrah kembali kepada sucian kita. Ibaratnya kita mulai dari nol. Okay? Maka jangan segera dimulai mengerjakan dosa dan maksiat. Itu dia para pendengar, Susan Bapak M. Hanapi di Pengadangan Peringgaselah. Betul kan, okay? Baik para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Tanggi, di HP saya masih ada 6 atau 7. 6, okay? Tanyaan belum kita jawab. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan Allah nanti pada malam Selasa. Okay? Sebelum Lebaran, hari Kamis insya-Allah Lebaran kita. Moga-moga kita bisa selesaikan ibadah puasa kita dengan sempurna. Hingga kita dapat ampunan Allah atas segala dosa 11 bulan yang sudah lewat. Amin. Allahumma amin. Akhirnya terima kasih. Mohon maaf. Minal aidin al-faizin al-makbulin. Wallahu muwaffiqal hadi la sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara tanya jawab agama Islam bersama Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Husnan Sayuti Kiha. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau bisa berguna dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Terima kasih atas perhatian